Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Arsadi. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat button copy ke clipboard kayak gini dengan HTML dan JavaScript. Nah, untuk stylingnya kita akan menggunakan Tailwind CSS. Di sini kita akan pakai Tailwind CSS versi CDN aja untuk mempermudah. Kalau teman-teman mau pakai yang versi yang berbeda silahkan. Intinya kita hanya ingin belajar gimana caranya membuat stylenya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa extension yang wajib teman-teman punya. Yang pertama adalah untuk menampilkan previewnya di sini. Di sini saya menggunakan live preview ya. Nah, live preview ini tuh biasanya digunakan untuk preview dalam VS Code. Cuman bisa juga dikeluarkan previewnya di browser. Nah, bedanya dengan live server apa? Ya sama-sama aja. Bedanya live preview ini kita nggak perlu save untuk mendapatkan perubahannya. Jadi kita sambil ngetik, dia sambil berubah gitu ya. Oke, kita butuh live preview ini aja. Sisanya teman-teman mungkin akan butuh Prettier untuk merapikan code-nya. Yang ini, Prettier. Kalau sudah terinstall dan sudah diaktifkan, silahkan close saja, kita mulai. Kita show preview lagi. Kita buka di browser. Kita tanda seru dulu. Nah, di sini akan terbuat boilerplate HTML. Terus kita ubah judulnya jadi copy to clipboard. Terus, di sini kita akan buat sebuah elemen main untuk menandakan kalau ini adalah bagian utama dalam website kita. Di sini kita kasih kelas untuk BG-nya slate. Kita akan menggunakan warna slate 800, W-nya full, height-nya screen. Oh iya, kita lupa untuk ngambil Tailwind CSS kita karena di sini kita belum import Tailwind CSS ya. Silahkan buka tailwindcss.com. Terus kita klik get started. Ini ada di bagian installation untuk yang pilih play CDN. Kalau teman-teman yang mau pakai yang lain silahkan. Untuk kali ini kita pakai play CDN aja dulu. Kita tinggal copy script yang ini ke bagian head kita. Dan kalau kita save, kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah berubah stylingnya. Oke. Nah, setelah ini kita butuh sebuah card. Kita buat div untuk bikin card. Kita kasih bg slate 100. Kita kasih height-nya 32 untuk saat ini. Kemudian kita kasih lebarnya dulu. Lebarnya mungkin 72. Nah, kayak gini. Kita akan buat dia ke tengah-tengah. Kita butuh flex di bagian kontainernya, di main-nya. Di main ini kita akan tambahkan flex. Flex items center untuk dia ke tengah-tengah secara vertikal. Kemudian kita butuh justify center untuk dia secara horizontal. Oke. Setelah sudah, dalam div ini kita butuh buat sudutnya agak melengkung menggunakan rounded XL. Nah, rounded XL. Oke, berikutnya. Kita butuh membuat sebuah teks kecil di atas ini. Kita mungkin pakai heading karena ini sebuah judul ya. Kita tulis nomor virtual account. Nah, kalau kita lihat di sini tuh nggak ada padding dari cardnya ya. Dari div ini nggak ada paddingnya, makanya teks kita itu rapat ke bagian pinggiran cardnya. Makanya kita butuh kasih P. Kita butuh padding 4. Oke, sekarang udah ada. Nah, nomor virtual account ini kita akan buat warnanya sedikit abu-abu. Kita akan pasang kelas text slate 400 seperti ini. Setelah itu, di bawahnya kita akan buat sebuah paragraf untuk nomor virtual account-nya. Kita bisa tulis bebas saja. Terus kita pisahin 44 digit. Gini. Nah, text virtual account ini kita akan buat sedikit lebih besar. Kita akan buat kelas text XL. Kemudian kita butuh kasih text slate 700 sepertinya. Kita kasih sedikit tebal, kita pakai font medium. Mungkin kurang besar, kita kasih 2 XL aja. Nah, seperti ini. Setelah nomor virtual account-nya selesai, kita buat buttonnya di bawah. Untuk buttonnya, di bawahnya paragraf ini kita akan tambah sebuah button dengan kelas BG blue 500. Kita kasih teksnya adalah copy to clipboard. Nah,
Ini buttonnya tidak seperti yang tadi ya, harusnya warnanya putih. Kita akan buat teks yang warna putih menggunakan teks white. Oke, setelah selesai, kita butuh nambahin padding ya teman-teman untuk memberi jarak antara teks dan pinggiran buttonnya. Jadi kita bisa tambahin P4, gede P2. Nah, cuman masalahnya kalau untuk button itu bagusnya paddingnya itu nggak boleh sama. Karena kita lihat kalau dia paddingnya kita set 2 aja, ini tuh kelihatan kalau kiri kanannya agak sedikit rapat daripada atas bawah. Makanya kita harus manipulasi untuk padding atasnya itu lebih kecil. Padding atas bawah itu harus lebih kecil daripada padding kiri kanan. Oleh karena itu kita pakai PY-nya 2, kemudian PX-nya kita kasih 4. Nah, PX ini untuk padding kiri kanan atau sumbu X, PY ini untuk padding atas bawah atau sumbu Y. Berikutnya, setelah kita punya copy to clipboard, sekarang kita butuh mungkin sedikit tebalkan ya teksnya. Kita tebalkan sedikit menggunakan font medium. Terus setelah itu kita butuh membuat sudut-sudut tombol ini sedikit melengkung. Tapi nggak boleh semelengkung sudut kartnya. Karena kalau kita buat sama seperti sudut kartnya, kita misalkan rounded XL, kan kartnya ini rounded XL ya. Nah, kadang-kadang live preview itu kita butuh refresh manual ya. Kadang-kadang dia macet gitu. Nah, kalau kita buat dia sama persis, ini tuh kurang elegan teman-teman. Karena ini lengkungannya sama. Nah, lengkungan untuk button ini harus lebih kecil daripada lengkungan kartnya. Jadi kita buat saja rounded LG. Nah, seperti ini. Ini lebih bagus kelihatan. Lebih natural gitu lengkungannya. Nah, sekarang kita tinggal kasih jarak nih antara nomor virtual account ini sama copy to clipboardnya. Mungkin kita bisa tambahin aja margin top untuk si copy to clipboardnya. Nah, cuman di sini masalahnya adalah karena tinggi kita ini kita set fix gitu ya, ukurannya pasti, ukurannya nggak berubah-berubah, jadi dia paddingnya jadi nggak berlaku. Makanya kita hapus saja tingginya supaya padding kita sama semua nih. Nah, biar lebarnya aja ditentukan gitu ya. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita ingin tambahin sebuah interaksi pada buttonnya. Kalau kita klik, dia ada garis tepi bagian luarnya. Itu tuh kita bisa achieve dengan cara, ini saya crop aja ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih jelas. Mungkin saya perkecil sedikit. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa tambahin sebuah aksi klik. Di button itu kita bisa pakai sudo class aktif. Kalau kita aktif kita mau kasih ring, kemudian kita kasih ring berapa ya? Ring blue 200. Nah, sekarang kalau kita klik, teman-teman bisa melihat kalau semacam ada garis tepi yang pop up gitu ya. Di garis tepinya ini kalau kita klik dan tahan aja kliknya gitu, baru dia keluar. Nah, kita bisa pakai sudo class aktif. Seperti ini. Sebenarnya kalau bagian sini ini nggak perlu sih. Nah, jadi kita butuh yang aktif ring ini aja. Karena kita nggak ada warna ring lain selain aktif, jadi kita nggak perlu spesifikkan aktif di ring blue ini. Oke, sekarang tinggal fungsionalitasnya. Gimana caranya kalau kita copy, nomor ini jadi ke copy. Kita bisa tambahin script di tepat di bawah main sebelum body. Sebelum penutup body. Kita scroll sedikit. Kita tambahkan script untuk JavaScript-nya. Kita ambil dulu elemen buttonnya. Nah, di sini kita bisa tambahin sebuah ID. Ya. Kita tambahin sebuah ID. Misalkan button copy gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan dapat const button sama dengan dokumen.getElement by ID button underscore copy. Seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya sebaris ya, cuman gara-gara saya wrap jadi makanya ke enter. Ini harusnya disambung jadi sebaris kayak gini. Oke. Setelah kita dapat buttonnya, kemudian kita tambahin event listener click untuk buttonnya. Jadi kita bisa button add event listener dalam kurung buka kutip klik. Setelah kutipnya kita koma, kemudian kita panggil sebuah arrow function. Nah, dalam sini kita bisa lakukan navigator clipboard write text. Write text. Nah, write text ini apa aja? Nah, di sini misalkan saya tulis nama saya.
Nah, jadi yang dia copy adalah nama saya. Jadi kalau saya klik copy, kemudian saya coba paste di sini. Nah, ini dia akan ngepaste nama saya nih. Gitu ya. Kalau saya copy, terus saya paste ke sini, dia akan copy Arsat. Kayak gitu. Nah, jadi apapun yang dalam sini, bentuknya string itu akan di-copy sama si clipboard ini. Sama si button ini. Nah, kita mau dia ngopi isi dari elemen yang ada di atas sini, sesuai dengan nomor virtual account yang ada di sini. Nah, makanya kita harus baca nih, teks di dalam sini itu apa. Nah, caranya kita bisa ambil elemen paragraf ini, kita tambahin ID aja dulu. Misalkan VA number gitu ya, virtual account underscore number. Kita akan panggil const VA number, kemudian dokumen get element by ID VA underscore number. Kemudian ini kan kita baru ambil elemennya aja. Nah, biar lebih singkat kita bisa tambahin di ujung sini dot inner text. Nah, untuk ngambil teks yang ada dalam paragraf atau elemen yang kita cari ini. Nah, sekarang kalau kita masukkan di sini VA number, kita akan copy ke clipboard, terus kita coba paste. Nah, dia ke paste apapun yang dalam sini. Misalkan dalam sini kita ganti ada tambahannya. Nah, kalau kita klik, kita copy, dia akan nambah dengan tambahan-tambahannya. Nah, biasanya kan kalau virtual number itu dia nggak ada spasi ya, begitu di copy. Walaupun tampilannya ada spasinya, tapi begitu di copy dia nggak ada spasi. Nah, itu tuh gampang aja teman-teman. Kita bisa manipulasi. Misalkan kita bisa buat variabel baru di sini, const VA number without space. Gitu ya. Jadi sebuah VA number tanpa spasi. Atau bisa tulis VA number no space gitu ya. Nggak ada spasi. Nah, kita bisa VA number, kita bisa manfaatkan, kita akan buat dulu dia. Kita akan slice dulu dia by empty string. Ini tuh akan menghasilkan kalau kita konsol. Kalau kita klik, oh sorry bukan slice, kita butuh split. Split itu untuk membagi dia jadi array. Coba kita klik lagi. Kita klik, nah dia akan jadi sebuah array. Nah, kita akan menghilangkan array yang filled, yang kosong gini, yang empty space. Jadi kita akan ngefilter, kita sambung aja di sini biar gampang. Kita akan ngefilter item yang kalau itemnya itu tidak sama dengan empty space kayak gini. Nah, empty space kayak gini. Sekarang kalau kita coba filter, kita coba konsol, kita klik. Nah, sekarang udah hilang tuh yang spasi-spasinya. Ya kan? Nah, sekarang terakhir kita tinggal join. Setelah kita split, kita filter yang bukan spasi, baru kita join. Kita coba save, kita refresh, kita copy ke clipboard. Nah, joinnya dia ada komanya. Kita bisa join pakai empty string lagi. Sekarang kita copy ke clipboard. Nah, dia jadi teks biasa kayak gini. Anggaplah ada kayak gini. Nah, kita copy ke clipboard. Kita konsol. Nah, dia akan tambahin ini. Nah, kita juga butuh validasi. Gimana kalau kita mau copy yang nomornya aja? Gitu ya. Kita mau copy nomornya aja. Gimana caranya? Nah, di sini saatnya kita menggunakan sebuah regex, teman-teman. Kita akan buat const only number. Kita akan membuat sebuah regex. Kita pakai 2 kurung kayak gini, kemudian kita not D untuk yang digit. Nah, kita hanya akan mereturn kalau only number.test VA number kita. Nah, kita coba tambahin gini. Sekarang kalau kita copy, dia tuh yang item harusnya, bukan VA number. Coba kita copy. Nah, dia nggak akan ngopi selain yang angka, teman-teman. Gitu, dia nggak akan ngopi selain yang angka. Nah, kita paste. Kita akan masukin di sini VA number no space. Jadi kalau kita copy, yang ke copy itu cuma angkanya dan tanpa spasi.
Walaupun ada misalkan kita kasih simbol-simbol gini ya, ada orang iseng nyisip-nyisip simbol mungkin di website kita nanti. Kalau kita copy ke clipboard, yang ke copy itu hanyalah angkanya aja, kayak gitu. Oke, itu sekedar validasi aja. Nah, sekarang terakhir kita tinggal butuh munculkan teksnya. Kita butuh munculkan notifikasi nih. Nah, kita tambahin notifikasi di atas ini. Sebuah paragraf juga. Virtual number has been copied to clipboard. Nah, gini. Virtual number has been copied to clipboard. Nah, mungkin kita butuh sedikit perpanjang ya lebarnya. Mungkin lebarnya berapa ya? Atau lebarnya juga nggak usah kita definisikan. Cuman takutnya nanti dia merenggang teman-teman. Kita pakai 96 aja. Nah, nanti takutnya kalau misalkan kita tidak definisikan lebarnya, nanti begitu message ini hilang, card kita akan menyesuaikan dengan ukuran elemen paling lebar. Makanya kita definisikan aja di sini. Oke. Ini kita butuh styling dulu. Kita kasih warna teks green 500. 600 mungkin biar agak ini. Atau 400 terlalu cerah. Ya, 500 pas. Nah, selain itu kita butuh kasih hidden by default. Nah, jadi dia hidden dulu, begitu kita copy baru kita munculkan nanti. Sekarang kita ambil dulu elemennya, kita butuh kasih ID kali ya di sini. ID message gitu ya. Jadi kita akan ambil const message sama dengan dokumen get element by ID message. Nah, untuk biar codingan kita lebih rapi, kita bisa kayak gini teman-teman. Kita buatin function aja di bawah sini. Kita akan buatin function terpisah untuk logika yang untuk membersihkan si VA number kita. Kita akan buat sebuah function sanitize VA number. Kita akan buat sebuah function sanitize VA number yang isinya kita akan ambil, kita pindahin yang const only number ini ke bawah sini. Kita pindahin logika ini ke bawah sini. Cuman gimana caranya biar bisa kita akses di sini? Ini kan kalau kita panggil sanitize number kayak gini. Nah, ini kan si VA number no space ini tidak akan terdeteksi di sini ya. Nanti akan error nih kalau kita klik. Nah, dia VA number no space ini tidak akan dikenali nih. Karena dia tidak ditahu dari mana. Nah, kita akan membuat sebuah const VA number clean gitu ya. Nah, jadi yang udah bersih VA number clean. Nah, VA number clean adalah dari sanitize VA number. Masalahnya adalah sekarang kalau kita coba copy, mungkin aman, tapi begitu kita copy, kita paste, dia undefined. Kenapa dia undefined? Karena isinya function ini kita tidak return sama sekali. Kita harus buat return di sini, teman-teman. Nah, kita harus return VA number no space yang tadi nih, hasil dari pembersihan kita. Kita harus return supaya bisa diambil nilainya di sini pada saat fungsinya dipanggil. Sekarang kalau kita copy, kita coba paste, nah dia udah dapat. Kita coba sedikit nakal, kita tambahin karakter-karakter lain, simbol-simbol kayak gini. Kita coba copy lagi, kita coba paste lagi. Oke, aman ya, berfungsi dengan seharusnya. Nah, kita coba hapus. Oke. Jadi codingan kita akan lebih mudah dibaca nih. Nah, jadi orang akan langsung fokus, oh pada saat diklik dia akan ngambil VA number clean. Oh, dari sanitize VA number ini. Gitu ya. Jadi logika utamanya di sini. Ini adalah bagian logika lain. Kita harus pisahkan logikanya agar kodenya mudah di-maintain ke depannya. Next, tadi kita mau lanjut untuk memberikan message ini sebuah munculkan message-nya kalau kita klik. Nah, kita bisa tambahin dia di bawah sini sebenarnya. Setelah ini kita akan buat message class list remove hidden. Nah, jadi kalau kita klik dia muncul. Nah, cuman dia muncul terus nih teman-teman. Dia nggak akan hilang kecuali kita refresh. Gimana caranya hilanginnya? Setelah waktu tertentu kita bisa manfaatkan set timeout. Timeout ini butuh sebuah callback function. Dalam sini kita kasih waktunya misalkan 1500 milisecond atau
sekitar 1,5 detik. Nah, dalam sini kita akan buat message class list. Kita tambahin lagi class hidden-nya. Sekarang kalau kita copy, dia hilang setelah 1,5 detik. Kayak gitu. Nah, alangkah bagusnya kalau ini juga kita pisahin logikanya, karena ini tidak termasuk logika utama. Ya, kita pisahin aja ke bawah sini. Kita akan buat sebuah function show message seperti ini. Lalu kita coba pindahkan isinya si message ini ke bawah sini. Ke bawah sini, ke dalam functionnya. Nah, ini nggak perlu return. Kenapa nggak perlu return? Karena kita tidak mau butuh nilai apapun. Ini hanya sebuah void. Void itu hanya sebuah metode saja yang menjalankan aksi tertentu aja. Dia tidak mengembalikan nilai apapun, makanya kita tidak perlu return. Beda halnya dengan yang tadi, kita butuh nilai sesuatu nih, nilai yang udah dibersihkan. Makanya kita harus return nilai yang udah dibersihkan tadi. Jangan lupa panggil function show message ini di atas. Di sini. Show message. Nah, sekarang kalau kita copy, dia berfungsi seperti semula. Cuman bedanya, kode kita jadi lebih clean. Jadi benar-benar logika utamanya adalah pada saat diklik, kita dapat VN number clean dari sanitize VN number, dari membersihkan VN number-nya, kemudian kita clipboard write text VN number clean untuk mengcopy teks kita, dan terakhir kita show message. Udah, sesimpel itu. Oke deh. Aman kan? Ini kalau kita ubah-ubah, misalkan kita jadi 6 digit aja, kita copy ke clipboard, coba kita paste di sini 12 digit aja, kayak gitu. Dan tanpa spasi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.